Selamat pagi teman-teman, selamat datang di vlog pertama aku. Di sini tujuanku buat video ini sebagai sarana buat aku sendiri untuk belajar ngomong di depan orang gitu ya, atau di depan kamera. Dan yang kedua, aku mau sharing atau membahasakan ulang informasi seputar HR yang udah aku pelajari sebelumnya. Jadi di video ini aku mau menceritakan satu kasus. Kasusnya ini real ya, berkaitan dengan perusahaan. Jadi kasus ini disampaikan oleh seorang HR expert, namanya Kang Edwin, di salah satu pelatihan yang beliau adakan. Jadi setelah nanti aku menceritakan kasus ini, di akhir video aku bakal ngasih pendapatku atau hasil analisisku gitu terhadap kasus ini. Dan juga silakan buat teman-teman yang mau ikut menyimak gitu ya, mulai dari awal sampai akhir. Maksud aku menyimak kasus ini gitu ya, bisa kalian gunakan sebagai pembelajaran kalian nanti suatu saat kalau kalian bekerja sebagai seorang HR. Kurang lebih kasusnya seperti ini. Di salah satu perusahaan gitu ya, ada seorang sales gitu ya, sales baru, yang mana dia ini berhasil mencatatkan penjualan barang tertinggi. Jadi perusahaan ini perusahaan detail ya, perusahaan detail pakaian. Jadi si sales baru ini dia berhasil mencatatkan penjualan tertinggi dibandingkan sales-sales yang lain, dan juga meningkatkan pendapatan perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan ini dia mencatatkan rekor penjualan tertinggi gitu ya, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ternyata berita ini sampai kepada top manajemen gitu ya. Mereka mulai tertarik dengan sales ini, dan kemudian mulai untuk menguji cobakan gitu ya. Jangan-jangan si sales ini dia hanya kebetulan saja gitu, dia berada di domisili dan perusahaan yang sama gitu ya. Siapa tahu mungkin dia di kota ini, dari domisili ini dia sudah punya banyak kenalan gitu ya, dia sudah punya banyak channel sehingga penjualan pakaiannya bisa meningkat drastis. Nah, maka muncullah gitu ya perintah gitu untuk memutasi gitu ya, memindahkan si sales ini ke cabang perusahaan di kota lain. Ternyata setelah beberapa bulan di sana, si sales ini dia masih gitu ya mencatatkan penjualan yang cukup tinggi gitu ya, jika dibandingkan dengan sales-sales yang lain. Dan juga cabang perusahaan tersebut, jika dibandingkan dengan cabang-cabang perusahaan lain, pendapatan mereka bisa dibilang lebih tinggi seperti itu. Dan karena semakin penasaran gitu ya, para top manajemen ini mereka memindahkan kembali si sales ini ke cabang perusahaan yang sedikit lebih jauh dari perusahaan sebelumnya. Dan di cabang perusahaan ini pendapatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan cabang perusahaan yang lain. Nah, teman-teman mungkin bisa membayangkan ya, bisa menebak, dan lagi si sales ini dia performanya tetap sama. Dia mencatatkan penjualan barang tertinggi dibandingkan dengan sales yang lain, serta perusahaan yang cabang perusahaan yang awalnya pendapatannya itu rendah gitu ya, semenjak didatangi oleh si sales ini peningkatannya justru meningkat drastis. Fun fact teman-teman, jadi si sales ini ketika dia pindah di cabang perusahaan yang baru, pendapatan di cabang perusahaan tersebut akan meningkat, sedangkan perusahaan yang ditinggalkan sebelumnya justru pendapatannya akan menurun gitu ya. Jadi kebalikannya. Kemudian di
di cabang perusahaan gitu ya yang sudah si sales ini bekerja. Jadi di setiap cabangnya itu para konsumen itu sudah mengenal baik gitu ya, mereka sudah mengenal baik si sales ini, dan ketika dia pindah mereka selalu menanyakan si sales ini dia sudah pergi kemana gitu ya, si sales ini kemana gitu, saya dulu suka belanja sama dia gitu. Jadi ada fun fact ya, ada 2 tambahan informasi tadi. Nah di sini karena si top manajemen perusahaan mereka sangat penasaran gitu ya sebenarnya apa yang terjadi, dan dari sini muncullah perintah gitu ya, muncullah tugas untuk setiap HR gitu ya, setiap HR di 3 perusahaan yang pernah si sales ini bekerja untuk mengadakan suatu program pengembangan kepada sales gitu ya atau karyawan di 3 perusahaan tersebut. Nah di sini sampai di sini mungkin aku harap teman-teman sudah bisa paham ya sama kasusnya, dan teman-teman bisa pause ya di sini, teman-teman bisa pause dan mulai untuk menganalisis gitu, kira-kira program pengembangan apa yang akan teman-teman lakukan. Oh iya, mungkin aku sharing sedikit terkait program pengembangan ini. Jadi dalam program pengembangan itu kurang lebih ada 5 pendekatan dalam mengadakan suatu pengembangan terhadap karyawan atau pegawai. Yang pertama, dari perusahaan atau tim HR-nya langsung bisa mengadakan training. Yang kedua, bisa mengadakan counseling. Yang ketiga ada coaching. Yang keempat ada mentoring, dan yang kelima adalah placement gitu ya atau penempatan. Untuk yang coaching, counseling dan juga mentoring ini sifatnya supervisi. Jadi akan ada supervisor langsung yang mengawasi kinerja bawahannya gitu ya, bisa dilakukan oleh atasan kepada bawahan atau seorang profesional terhadap karyawan tertentu. Dan yang terakhir ada placement. Placement ini bisa rotasi maupun mutasi. Rotasi bisa pengubahan job desk di dalam divisi saja, atau juga bisa dipindahkan atau rotasi di luar divisi yang sebelumnya dia mungkin seorang HR recruiter dipindahkan di bagian marketing gitu ya, atau mungkin dia dipindahkan di bagian humas. Dan juga ada mutasi itu pemindahan pegawai ya kalau nggak salah. Nah jadi itu kurang lebih kasus yang mau aku sampaikan. Di sini yang bisa kita garis bawahi bersama bahwa ternyata dari kasus ini ada gap ya, ada gap pengetahuan maupun keterampilan dari sales di perusahaan ini gitu ya. Kita bisa melihat ternyata kenapa ada gap gitu ya, karena dari segi penjualan kita bisa melihat ada perbedaan gitu ya antara sales satu dengan sales yang jago ini gitu ya. Ada kemungkinan adanya gap dari segi pengetahuan maupun keterampilan gitu ya di antara para sales, sehingga berdampak pada penjualannya itu gitu ya. Ada sales yang penjualannya tinggi, ada juga yang rendah, serta dari konsumen pun mereka lebih terlihat lebih selektif gitu ya. Mereka lebih cenderung suka pada sales yang jago ini gitu. Nah dari sini silakan ya teman-teman, mungkin bisa di pause terus kalian bisa menganalisis program pengembangan apa yang akan kalian lakukan. Kalau dari aku sendiri gitu ya, berdasarkan pendapatku dari 5 pendekatan tadi itu dari aku mungkin lebih memilih melakukan training gitu ya. Kenapa menggunakan training atau pelatihan? Karena yang pertama dari segi efisiensi gitu ya, mungkin lebih ke efisiensi
Jadi untuk training biasanya kan dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus, bahkan bisa sampai banyak orang gitu ya. Berbeda dengan mentoring ataupun mungkin coaching yang hanya difokuskan ke beberapa orang tertentu. Kemudian yang kedua dari segi waktu, untuk yang training biasanya kan ketika mengadakan pelatihan tentunya ada modul ya. Nah biasanya dalam modul itu ada waktu-waktu tertentu gitu, sebelum pembuatan modul kan biasanya ada need analisis dulu gitu ya, apa yang akan diukur, kemudian pembuatan modul, dan di dalam modul itu biasanya dijelaskan secara rinci gitu ya, mulai dari tujuan pelatihannya seperti apa, kemudian kompetensi atau apa yang akan diukur, serta bagaimana cara pengukurannya gitu ya di hasil atau evaluasi. Nah sehingga kalau menurutku dengan mengadakan training gitu ya, dari efisiensi waktu pun itu lebih bisa dibilang lebih singkat gitu ya dibandingkan dengan coaching atau mentoring yang sifatnya itu continuous gitu ya, bisa lebih lama gitu. Untuk training mungkin bisa diadakan setahun sekali atau sebulan sekali atau bahkan bersifat insidental seperti itu. Kurang lebih itu ya pilihan atau pendapatku sebagai seorang HR. Mungkin tidak terlalu mendalam gitu ya, hanya generalnya saja, karena takutnya videonya akan semakin panjang kalau misalnya aku jelaskan secara rinci. Intinya kalau dari pilihanku sebagai HR terhadap kasus ini, dan aku lebih memilih pelatihan ya atau mengadakan training karena lebih efisien dari segi waktu dan juga pemberian informasinya, penyebaran informasi lebih merata ke beberapa orang sekaligus gitu, tidak berfokus pada hanya satu atau dua orang dengan coaching atau mentoring. Itu saja mungkin teman-teman di video vlog pertamaku ini. Silakan kalau mungkin kalian punya pendapat lain atau mungkin mau sharing gitu ya idenya terhadap kasus ini, let me know in the comment gitu ya, bisa kalian tulis di komentar buat jadi pembelajaran kita bersama. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Untuk teman-teman yang udah melihat dari awal sampai akhir, kalian luar biasa. Terima kasih sudah menonton gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di video atau vlog-vlog aku berikutnya.